eh, Tuhan itu sungguh baik bagi kita ya. Kita ada sampai hari ini itu berkat karena kemurahan Tuhan Yesus. Dan kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bapa Engkau Sungguh Baik. Kasih-Mu melimpah berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan naikkan buat hari yang Kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Sungguh baru dan tak pernah terlambat pertolongan besar setiamu di sepanjang hidup. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur buat hari yang Kau habis-habisnya kasih dan rahmat. Sungguh baru dan tak pernah terlambat pertolongan besar setiamu di sepanjang hidup. Oke, kepada Lausel Living saya persilakan.
Lausa belum di mute Lausa. Belum di unmute Lausa. Sleeping belum di unmute. Ya, Shalom. Senang sekali boleh berbagi dengan teman-teman lewat firman Tuhan sore hari ini ya. Dan kita sama-sama sebelum merenungkan bagian firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Kami datang sekali lagi kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami ketika kami merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu boleh memberikan hikmat, membukakan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran yang Tuhan sampaikan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, saya share screen dulu ya. Oke, nah rekan-rekan remaja, baik yang di Lawang maupun di Ampenan, kita tema sore hari ini mau bahas tentang Who am I, ya. Mungkin pertanyaan ini saya teringat satu film ya, kalau nggak salah ingat yang main Jackie Chan tuh ya, Who am I. Dalam film itu memang dikisahkan si Jackie Chan ini sempat ya kehilangan ingatannya ya tentang siapa dirinya gitu ya. Tapi sore hari ini kita mau sama-sama mencoba ya melihat apakah kita itu kenal siapa sih diri kita gitu ya. Nah kemarin saya sempat request ya untuk teman-teman boleh ambil selembar kertas dan spidol ya kan. Apakah sudah disiapkan? Sudah? Nah, boleh nggak sebelum kita memulai, kita boleh coret-coret di kertas kita itu. Teman-teman boleh gambarkan potret dirinya teman-teman. Nah, nggak lihat gambarnya ini bagus atau tidak bagus ya, tapi boleh gambar, terus kemudian sebutkan paling tidak itu ya terserah minimal 3 ya, minimal 3 karakter yang saudara teman-teman kenal yang ada ya di dalam diri kalian, di dalam diri kita masing-masing. Apakah cukup jelas? Cukup jelas apa yang saya sampaikan? Gambarkan potret diri kalian, gambar itu ya, gambar foto kalian lah ya, anggap itu foto kalian. Kemudian kalian tuliskan minimal itu 3 ya, karakter yang kalian tahu itu ada di dalam diri kalian. Oke? Lalu kasih waktu 2 menit lah ya. Dian mau tanya. Ada yang mau tanya? Ya boleh. Dosa karakter itu maksudnya sifat atau kepribadian kayak kita itu kayak misalnya siswa kayak itu kita yang mana loh maksudnya? Ya, kalau karakter itu kayak sifat ya, sifatnya misalnya kamu tuh ramah misalnya. Berarti kamu tuh dikenalnya digambarkan rajin. dalam bentuk emoticon begitu? Ini Lesu kasih contoh ya. Mana? Kelihatan kah? Oke. Misalnya kalian gambar ini Lesu gambar sendiri ya. Nanti kita kira-kira gambar fotonya kalian, emoticon ya, emoticon boleh. Terus kemudian sebutkan 3. Minimal 3. Oke. Sudah? 2 menit ya.
Mungkin bisa jadi kalian yang kalian ingat itu bisa lebih dari 3, bisa aja ya. Nah, kalau kalian sudah sebutkan 3 karakter yang melekat, itu boleh nggak kalian sebutkan yang positif, yang jadi kekuatan kalian, yang 3 lagi, terus tambahin, yang mungkin itu masih kalian struggle atau masih berjuang untuk pertumbuhan kalian. Nah, misalnya ya, pemarah misalnya, atau misalnya masih suka bohong misalnya. Atau malas misalnya. Jadi positif 3, negatif 3 gitu loh. Iya, betul. Sudahkah? Belum loh, Sir. Belum, iya, enggak apa-apa. Apakah sudah? Sudah. Sudah. Saya sudah. Ini berapa orang sih? Ini Sudah ada. ya? Nah, ada yang mau share nggak? Siapa di antara teman-teman yang mau share? Dari berapa orang nih? 12-an orang, 11-an orang. Ada yang mau berbagi? Lebih mudah mana buat kalian menuliskan yang positif, yang jadi kekuatan, atau yang negatif, yang jadi kelemahan? Yang negatif. Yang negatif lebih mudah ya? Iya. Oke. Ada yang mau bagikan? Terserah mau bagikan yang positif, mau bagikan yang negatif, boleh. 1 perempuan, 1 laki-laki deh. Ada? Lalu takutnya kalian melukis indah ini. Ada yang mau share? Brian mungkin? Gambar saya jelek loh, Sir. Iya, nggak apa-apa.
Oke. Oke. Wow. Thank you. Tapi matanya besar sebelah lah. So. It's okay. Keren gambarnya, keren. Ininya juga keren. Ya, thank you ya. Tangannya cungkring juga. Oke. Ya, terima kasih, Brian. Ada yang perempuan mau share? Ada yang mau share? Saya. Ya, silakan. Siapa itu? Ya. Pauline. Pauline. Ayo, Pauline. Jelek banget ya, tapi ya udahlah. Aduh. Wih, bagus loh. Gambarnya bagus. Ya, Tulisannya halus, nggak kelihatan kecil. Oke, thank you. Sekarang ya, tadi kan teman-teman tuliskan karakter ya. Mungkin kita itu kayak hidup kita itu seperti dua sisi mata uang ya. Nah, kita punya satu sisi yang jadi kekuatan, satu sisi yang jadi sisi kelemahan kita. Nah, kalau teman-teman Langsung boleh tanya, kalau kalian boleh minta ya, ada nggak hal yang pingin kalian ubah? Oke, coba pikirkan sebentar aja. Ada nggak dari hidup kalian, dari mungkin fisik kalian, atau kehidupan keluarga kalian, ada nggak yang terbersit kalian tuh kalau boleh tuh pingin kalian ubah? Ada yang mau komen? Ada? Nggak ada ya. Lese ingat ya, mungkin kalau dulu ya, seusia kalian, ada tuh, di usia kalian tuh, Lese itu kayak berpikir gitu ya, boleh nggak sih aku punya keluarga, itu karena bukan papa mama ya, waktu itu yang pengen diubah itu saudara-saudaranya papa ya. Karena apa? Saudara-saudaranya papa tuh keras gitu ke keluarganya Lose. Kenapa? Karena latar belakang mereka bukan orang Kristen ya. Mereka papa mama menikah secara Buddha, terus kemudian satu waktu mereka berbalik menjadi Muslim, dan karena keluarganya Lose khususnya mama dan khususnya mama ya yang tidak mengizinkan kami menjadi Muslim, mereka itu keras banget gitu ke Lose dan saudara-saudaranya Lose ya. Nah, kalau dulu kayaknya itu pengen sekali gitu kalau boleh pilih keluarga yang lain ya. Nah, seperti itu. Atau mungkin seperti ini, Lose kasih contoh dulu ya. Sebentar. Kok ke sini ya? Sebentar. Kita baca bagian firman Tuhan yang mengingatkan dulu ya. Baca sama-sama ya teman-teman ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. 23. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ingat baik-baik ya, Kejadian menjelaskan bagian ini. Lanjut ya, ada 3 ayat yang Lase pakai untuk dasar. Yang satu lagi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Satu ayat lagi dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, firman Tuhan ini nanti akan melandasi kita untuk kita boleh melihat sebetulnya siapa diri kita, ya. Tapi fenomena, teman-teman, ini sekali lagi kutip ini ya, di salah satu bagian di internet dijelaskan ya, fenomena remaja dan operasi plastik ya. Nah, tahun 2016 di Amerika ya, Amerika Society Plastic Surgeon ya, mereka itu para dokternya justru merasa khawatir ya, ketika ternyata dari ya 66.347 remaja usianya 13 sampai 19 tahun itu mau melakukan operasi plastik. Coba, itu jumlah yang nggak sedikit ya. Dan itu di usia remaja, teman-teman. Nah, ternyata fenomena ini perlu kita cermati sama-sama, teman-teman. Itu di Amerika dikatakan, memang kalau di Amerika ini kan sering mengadakan survei ya, teman-teman. Nah, ternyata memang di kalangan remaja pun, bukan cuma orang dewasa, mulai usia 13 tahun itu mereka sudah ingin merubah ya bagian dari tubuhnya. Nah, coba kita perhatikan ya. Ini Lose hanya ngambil salah satu contohnya aja. Ini bukan di Amerika, tapi remaja di Tiongkok ya, bukan cuma di Amerika, ternyata di Tiongkok juga demikian ya. Ini seorang remaja usianya 15 tahun, kalau nggak salah namanya Hana ya. Hana ini oh iya, sama ya, maaf ya Hana. Untungnya Hana di Indonesia ya, ini di Tiongkok ya. Nah, sebetulnya coba lihat yang di bagian kiri ya, before-nya itu yang di sebelah kiri. Menurut kalian apakah ada yang jelekkah dari penampilannya? Enggak juga ya? Enggak. Cantik loh ya, kalau menurut lo sih cantik ya di usia remaja, tapi dia di dalam dirinya itu muncul ketidakpuasan ya teman-teman, sehingga dia malah punya gambaran sosok. Nah, ini yang sebelahnya itu hasil dia operasi plastik ya. Dia pingin wajahnya itu jadi seperti Barbie. Nah, Barbie yang mungkin kebanyakan kaum perempuan ya, anak-anak perempuan tuh biasa suka main boneka-boneka Barbie yang terlihat apa namanya secara ini cantik ya, hidungnya mancung dan sebagainya dan girly ya. Nah, dia pengen sekali, dan itu memang hasil operasi plastik setelah 60 kali melakukan operasi plastik ya. Nah, menurut teman-teman kira-kira dia sudah puas enggak dengan hasilnya itu? Nah, coba perhatikan ya, dia merubah dari tampilannya sebelah kiri menjadi seperti itu ya. 60 kali. Kalau teman-teman perhatikan 60 kali aja dia jadi seperti itu, kira-kira dia pasti sudah puas atau enggak? Nah, mungkin itu masih tanda tanya, tapi kalau sudah bisa kita tahu 60 kali, kita bisa melihat lah ya, itu berarti dia tiap kali operasi masih aja ada ketidakpuasan. Bukan cuma perempuan ternyata, nah ini remaja di Filipina juga sama, 16 tahun ya, before-nya yang sebelah baju biru yang gelapan itu ya, sebetulnya dari penampilan sudah ganteng ya. Nah, terus dia dioperasi, ini seorang aktor, dia mulai kecil itu sudah, karena penampilannya dan tentunya bakatnya, dia ini ya, menjadi artis ya. Kemudian di situ dia ternyata muncul juga ketidakpuasan di dalam dirinya ya, sehingga dia dagunya dioperasi, hidungnya dioperasi. Nah, yang now itu teman-teman lihat di bagian sini, di bagian hidungnya itu sampai mengalami kerusakan ya, dan dagunya juga mengalami kerusakan, teman-teman. Nah, ini dampak-dampak seperti itu kalau teman-teman lihat di internet, ada yang jauh akhirnya lebih buruk ya. Banyak artis melakukan itu hanya untuk mendapatkan wajah yang dia anggap itu ideal ya. Ideal menurut kacamatanya, menurut pandangannya ya.
Nah, ini salah satunya lagi, seorang remaja, memang kalau ini ya, dia bukan operasi plastik, tapi dia punya idola ya. Mungkin ada yang tahu yang sebelah kanan siapa? Cristiano Ronaldo. Ronaldo ya. Ronaldo. Iya, Ronaldo, pemain bola ya. Saking pinginnya dia menghabiskan banyak ya uangnya itu untuk apa? Ya, penampilannya ya. Dia pingin sekali mirip idolanya ya. Dia rela mengeluarkan, menggelontorkan uangnya untuk punya gaya hidup ya, mungkin apa yang menjadi favoritnya Ronaldo dia juga pingin ya, karena dia bilang dia sangat terobsesi untuk punya penampilan seperti Ronaldo ya. Dia juga ingin punya motivasi pingin seperti idolanya ini, teman-teman ya. Menurut teman-teman tuh baik nggak? Ya, dia sampai dia bilang dari gaya hidupnya ya, kerjaannya, bahkan mungkin bakat yang dimiliki, dia sangat pingin seperti idolanya. Nah, ini bagian yang kalau kita boleh diskusi, coba teman-teman boleh pikirkan. Menurut teman-teman ini gimana kasus-kasus yang kita lihat? 3 kasus ini aja. Menurut teman-teman baik nggak? Buluk. Enggak. Buluk. Siapa itu? Hana ya? Siapa yang bilang? Pauline atau Hana? Nadia itu loh sasarannya. Nadia. Ya. Kenapa nggak baik? Kenapa? Karena enggak bersyukur kan sebelumnya itu lebih baik malahan daripada sesudahnya dioperasi hasilnya itu. Kalau kira-kira operasinya cantik gimana? Ya. Lebih bersyukur. Ya Kan banyak itu orang bilang kan, wah mungkin dulu ini ya kurang canggih ya dokternya ya gitu ya. Nah ini kalau teman-teman perhatikan yang gambar yang ini ya, dia setelah 2 tahun dia mengalami ya sempat menurut dia itu sudah idealnya dia ya. Tapi kemudian setelah 2 tahun ternyata ada dampak ya yang dia diakibatkan dari operasinya itu ya. Bahkan kalau lo semua ini lagi ada yang sampai mukanya itu waduh mengerikan ya, setelah berpuluh-puluh kali dioperasi mirip monster malah ya teman-teman ya. Nah tadi yang siapa tadi yang jawab? Nadia ya. Iya. Kurang bersyukur katanya Nadia. Ada yang mau komen lagi? Ya. Gimana? Hana? Gimana Hana? Kalau semuanya misalnya si A mau jadi si B mau si C mau jadi si B, itu terus buat apa Tuhan nyiptain manusia berbeda-beda dalam arti bakatnya, mukanya, dan sebagainya. Ya, wow, luar biasa ya Hana, benar banget ya. Artinya mungkin seperti yang Hana bilang ya, Tuhan tuh menciptakan orang itu dengan keunikannya, benar banget ya. Nah, thank you ya teman-teman ya. Nah, kita mau lihat dari ayat firman Tuhan yang tadi kita renungkan. Yang pertama ya, seperti yang tadi kita lihat sama-sama dari ayat itu, poin yang pertama yang kita bisa belajar adalah kita belajar untuk mengenal diri sebagai gambar dan rupa Allah. Kenapa seperti itu? Nah, tadi ayat firman Tuhan sudah menjelaskan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, bla bla bla, yaitu ayat 26 ya, dikatakan begitu. Kemudian ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya ya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kalau teman-teman perhatikan, ayat 27 itu mencatat ada 3 kali kata menciptakan ya. Nah, akar katanya itu sama. Kalau ini dilihat di dalam bahasa Inggrisnya created ya. Nah, menciptakan.
kenapa kok sampai 3 kali ya? Kalau teman-teman juga perhatikan dikatakan di situ mulai ayat 26 sampai 27 juga sama, ada 3 kali dituliskan ya, menurut gambar dan rupa kita. Kita itu Allah ya. Menurut gambarnya, menurut gambar Allah ya, 3 kali dicatat di situ. 3 kali di dalam bahasa Yunani itu menekankan itu angka yang sempurna, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, ketika Allah menciptakan dunia ini ya dan segala isinya ya, di ketika Allah menciptakan manusia itu ada satu hal yang istimewa yang Tuhan taruh di situ. Itu kenapa di sini dikatakan Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ini sesuatu yang kita boleh coba ya bayangkan ya. Kita itu tidak sama kan dengan ciptaan yang lain ya, dengan hewan-hewan, binatang-binatang yang diciptakan Allah atau dengan tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Karena kita itu begitu istimewa. Sehingga dikatakan itu kita seperti gambar dan rupanya Allah sendiri. Nah, coba teman-teman pernah perhatikan kata-kata ini ya. Pernah tahu ya? Like father, like son ya. Suka bapaknya juga suka anaknya. Kenapa? Pernah nggak teman-teman dengar dari entah itu keluarga atau teman di sekolah yang bilang, kamu mirip loh sama papa kamu ya, kamu mirip loh dengan mama kamu. Pernah nggak dengar begitu? Saya nggak mirip. Pernah ya? Pernah ya? Ada yang pernah dengar nggak? Kamu kok nggak mirip sih dengan papa kamu? Kamu kok nggak mirip sih dengan mama kamu? Saya loh, sering gitu. Siapa? Saya katanya nggak mirip papa sama mama. Siapa, Brian ya? Iya. Oke, gimana perasaanmu? Ya, ya gimana ya? Ya biasanya biasa aja sih sebenarnya. Gimana, sorry? Biasa aja loh, Sir. Biasa aja ya? Iya. Wah, luar biasa kamu kalau merasa biasa aja ya. Kalau teman-teman tadi yang bilang, wah mirip, kamu mirip, seneng atau gimana? Siapa tadi yang mau respon? Dia yang bilang pernah ya? Si Hana tadi. Hana, gimana Han? Waktu Gimana ya? dibilang, Ya, emang anaknya loh, Sir. jadi Cuma perasaannya saya apa? gitu aja. Perasaan saya berarti saya bukan anak tetangga gitu doang. Perasaan tuh, apakah kamu senang, apakah kamu sedih, apakah... Oh, senang karena dengan demikian saya bukan anak tetangga, maksudnya. Oh iya. Senang berarti ya. Nah, lesu waktu kecil, waktu dengar ada tante ya. Tante itu bilang gini, kok yang ini, jadi lesu kan 4 bersaudara ya, ini kok nggak mirip sih sama papanya ya. Nah, sebetulnya waktu dengar begitu tuh, di hatinya lesu tuh sedih loh ya, dan juga jengkel ya ternyata ya. Kenapa? Karena kenapa sih kok aku nggak dibilang mirip gitu ya? Kok ada adiknya lesu, wah ini mirip sekali dengan papa gitu ya. Nah, itu saudara, kalau teman-teman boleh merasakan ya, bayangkan ketika Tuhan itu mengatakan kita ini, nah itu Tuhan yang bilang ya, gambar dan rupanya Allah sendiri. Kita ini mirip ya. Nah, kalau bayangannya seperti kita itu melihat di dalam cermin ya. Inilah sebuah cermin ya. Kalau teman-teman melihat cermin ya, bayangkan dan coba nanti kalau ini ya,
Saya yakin kalian masih bercermin lah ya, tiap hari masih bisa lihat cermin dan bayangkan bahwa ada gambar Allah di dalam diri kita. Wow, kalau Allah sendiri begitu bangganya menciptakan kita dengan sangat istimewa, ya, karena kita begitu berharga sehingga digambarkan seperti Allah sendiri. Itu luar biasa. Luar biasa Allah mengakui kita seperti gambarnya sendiri. Nah, teman-teman boleh lihat bahwa sesungguhnya kalau kita mungkin bercermin dan kita ngerasa, kok aku dulu problem remajanya Lose juga sama, mungkin anak sekarang juga ini ya, Lose nggak tahu yang perempuan bagaimana sekarang, tapi dulu Lose juga sempat ya merasa nggak pede ketika mulai tumbuh jerawat ya. Tumbuh jerawat. Rasanya kok ada yang mengganggu gitu ya. Walaupun tadi ya, Lose waktu kecil itu sebetulnya gambar dirinya buruk ya. Kenapa? Karena sering diejek ya, sering diejek atau dibully lah ya bilangnya ya. Dibully yang tadi Lose bilang, yang ini nggak mirip ya. Tapi kalau yang lain saudaranya Lose itu dipuji-puji ya. Mirip apa gitu ya, mirip ini. Cuman waktu itu Lose ingat mama Lose masih bilang, ya mirip mama lah, kalau nggak mirip papa ya mirip mama gitu ya. Nah itu juga satu penghiburan tersendiri. Tapi ketika ini ya, waktu remaja, itu ada satu hal yang kita perlu ingat baik-baik ya. Ada krisis di masa remaja, karena ada bagian-bagian tertentu kita mungkin ya, bersyukur kalau teman-teman di sini bisa mensyukuri apa yang kita miliki. Tapi Lose karena mungkin dulu waktu kecil itu sering kali diolok-olok ya dari nama, terus nanti badannya Lose dulu kecil ya, kurus banget gitu ya. Itu sering dibilang kayak sapu lidi ya. Itu kayak itu ya, label-label yang orang lain berikan itu seringkali sangat mengganggu begitu ya. Dan karena dulu kan tadi Lose bilang, Lose dari kecil itu bukan dari keluarga Kristen ya. Jadi ada banyak hal yang Lose salah untuk boleh mengenal siapa dirinya Lose. Nah, seringkali apa teman-teman, nah ini ya di Kejadian 3 sudah dengan sangat jelas ya, gambar Allah di dalam diri manusia itu jadi rusak karena dosa. Ini yang menjadi penghalang kita untuk boleh melihat bahwa kita itu sebetulnya diciptakan Allah dengan sangat baik, ya, sangat sempurna, sangat unik. Itu kenapa Tuhan mengatakan semua baik, apa yang diciptakan semua baik. Bahkan teristimewa adalah manusia, laki-laki maupun perempuan, diciptakan sangat istimewa dan berharga. Tapi karena dosa, itu menjadi penghalang bagi kita untuk boleh melihat betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Nah, lebih lanjut, ini menarik ya. Seperti John Calvin mengatakan ya, knowing yourself begins with knowing God. Nah, dikatakan di sini sebetulnya kalau kita itu bisa mengenal siapa diri kita, itu dimulai dari kita mengenal Allah. Itu kenapa mengenal Allah, dengan kita mengenal Allah, maka kita akan mengenal diri kita. Kalau kita mau mengenal diri kita, maka kita perlu mengenal Allah, ya. Seperti di Amsal dikatakan takut akan Tuhan, ya. Itu permulaan, ya. Itu yang perlu kita pegang sama-sama. Kalau kita tidak mengenal siapa Allah, sulit sekali untuk kita boleh mengenal siapa sih diri kita. Apalagi kalau kita belum mengenal siapa diri kita, kita sulit sekali menempatkan diri kita ya di mana kita berada. Nah, ini yang seringkali dikatakan menjadi krisis identitas nanti, teman-teman. Nah, bagian yang kedua ya, kalau kita sudah mengenal siapa diri kita, sebagaimana Allah mengenal kita, nah bagian yang kedua, itu bagaimana kita harus membangun diri di dalam Kristus Yesus. Ingat tadi sebelum kita membangun diri kita perlu mengenal ya, mengenal siapa diri kita.
Kemudian di sini baru kita bisa membangun diri di dalam Kristus. Nah, bagian yang tadi kita baca, kita ulang lagi ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Coba ya, Tuhan itu begitu luar biasa. Dari perjanjian lama, kitab Kejadian dicatat demikian, dan kita bisa melihat benang merahnya di dalam perjanjian baru. Tuhan menegaskan kembali di bagian ini karena kita ini buatan Allah. Ingat, Allah itu pencipta, kita ini ciptaan, dan dikatakan di sini diciptakannya di dalam Kristus Yesus. Nah, selanjutnya, ini tujuannya teman-teman. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10 ini perlu kita ingat dan pegang baik-baik. Bagaimana kalau kita ini diciptakan oleh Allah itu sebetulnya bukan tanpa tujuan, tapi punya tujuan yang jelas. Kenapa? Karena di sini dijelaskan ya, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, teman-teman, kembali ya, kalau boleh perhatikan tabel ini ya, ini dikutip dari Erik Erikson ya, tentang perkembangan psikososial. Kalau teman-teman perhatikan di bagian sini, kita lihat ini ya, tahap-tahapnya ya. Mungkin kita enggak bahas ini, tapi kita skip. Memang di tahap awal, itu kenapa, coba perhatikan ini tahapan, ini dimensi polarisasi, artinya ada pertentangan ya. Ini ada peran lingkungan, dan kebaikan dasarnya apa. Kalau di tahap ini, itu sebetulnya tahap awal, mulai dari dalam kandungan sampai usia 1 tahun. Coba kita boleh review dan ingat bagaimana kita bertumbuh di dalam keluarga seperti apa kita ya. Di sini sebetulnya kalau kita punya perkembangan yang baik, itu muncul percaya. Tapi ketika hal itu tidak kita dapatkan, maka yang justru muncul adalah hambatannya adalah tidak percaya. Itu kenapa kalau seorang anak dibesarkan dari mungkin seorang ibu yang tidak menginginkan ya anak itu dilahirkan misalnya ya, itu sebetulnya di dalam diri anak itu mulai dia janin ya, banyak janin-janin yang mungkin ini ya karena problem ibu itu tidak menginginkannya, dia ditolak sejak dia dilahirkan. Ini menjadi masalah teman-teman di sini. Kemudian di sini tentunya dia kalau dia terhambat, maka harapan itu dia kehilangan harapan ya, karena trust itu yang kebaikannya nanti seharusnya muncul harapan di situ. Kemudian teman-teman perhatikan, ternyata di sini 2-3 tahun ya, itu harusnya sudah ada otonomi ya, tapi sebaliknya akan muncul ragu-ragu ketika dia mengalami hambatan atau fiksasi. Dan di sini peran yang penting adalah orang tua itu harus punya sikap adil dan bijaksana ya. Maka akan muncul nanti karena otonomi dia punya kemauan kuat untuk melakukan hal ini, melakukan hal itu di usia 2-3 tahun. Selanjutnya mulai muncul inisiatif harusnya di usia 4-5 tahun ya. Kalau enggak, kalau dia terhambat maka akan muncul rasa bersalah. Perhatikan lingkungannya, peran dari keluarga yang sehat. Sehingga anak itu sudah mulai punya tujuan dan arah di usia dini ya. Dan lanjut ya. Ini di usia 6-11 tahun berkarya atau justru nanti munculnya rendah diri ketika dia terhambat. Dan teman-teman perhatikan di sini peran dari siapa? Ya dari orang tua, orang dewasa di sekitarnya ya. Teman-teman yang bekerja sama, karena kan ini di usia sekolah yang sudah mulai banyak interaksi ya. Dan di sini akan muncul banyak kemampuan, bakat-bakat yang berkembang di situ.
Remaja. Nah, Lus mau berhenti sampai di sini ya. Remaja di sini sebetulnya masa transisi ya. Remaja itu masa transisi dari anak-anak menuju dewasa ya. Nah, di sini mestinya kalau dia mampu mengenal dirinya dengan baik, maka dia tahu identitasnya dengan benar ya. Tapi ketika dia tidak mampu mengenali siapa dirinya, maka terjadi kebingungan identitas ya. Nah, di sini sebetulnya sama ya, peran orang dewasa dan teman sebaya yang menerima. Maka sebetulnya di sini ketika dia mampu mengenal siapa dirinya, itu muncul yang namanya kesetiaan. Nah, kita tidak bahas sampai akhir, tapi semua garis bawahi ya. Ternyata ya, penting sekali di usia remaja itu kita mengenal siapa sih identitas kita dan bagaimana kita membangun diri kita. Karena itu sebuah proses ya, perkembangan. Ketika kita mandek di usia tertentu, ya, kalau orang mengalami hambatan, kalau saudara masuk usia, teman-teman masuk usia remaja, tetapi ternyata ada hambatan-hambatan dalam pertumbuhan tadi, maka kadang itu bisa jadi itu mandek ya, atau justru mundur, ya, itu yang terjadi. Maka itu di sini apakah kita ya di usia teman-teman remaja, apakah teman-teman mengalami kebingungan identitas atau krisis identitas, atau sebaliknya karena kita sudah mengenal Kristus dengan benar, dengan baik ya, karena seorang yang mengenal Kristus itu tentunya apa? Ada satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan ya, sehingga dia boleh menerima dirinya dengan apa adanya di hadapan Tuhan ya. Dan di situ justru akhirnya dia mampu tadi ya membangun dirinya di dalam Kristus Yesus. Itu kenapa, saudara, teman-teman, seperti yang dikatakan di sini ya, ayat ini mengatakan siapa ya? Siapa yang ada di dalam Kristus? Nah, kita-kita yang mengaku kita orang Kristen, orang percaya, kita ini ciptaan yang baru ya, karena yang lama sesungguhnya sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Nah, tapi coba kita refleksi pribadi ya. Apakah aku ya, kalau manusia lama itu semua itu aku dan aku ya. Apa yang kita miliki ya, mulai dari mungkin ya kesehatan kita, keuangan kita, pendidikan kita, diri kita, bahkan kalau ini ya keseharian kita itu untuk siapa kita melakukan semuanya itu? Untuk aku? Kalau manusia lama untuk aku ya. Sehingga di sini yang jadi ya, yang bertahta di dalam dirinya ya egonya ya, akunya. Saudara boleh perhatikan di dalam perkembangan manusia, anak-anak itu egonya tinggi banget. Seiring bertambahnya usia, kalau dia pertumbuhannya sehat, maka egonya itu akan terkikis ya, terkikis. Makin hari dia makin dewasa ya, mulai ya contohnya anak bisa sharing ya, bisa berbagi karena dia enggak ego, enggak self, semuanya untuk self ya. Tapi memang bukan semata-mata dari sisi psikologi teman-teman, tapi yang paling penting adalah bagaimana ketika dia mengenal Kristus ya, mendapatkan pengajaran firman dan dia mengaplikasikannya di dalam kehidupannya ya, ini dalam kehidupan sehari-harinya, maka egonya tadi itu diubahkan oleh Kristus sehingga dia menjadi ciptaan yang baru. Coba perhatikan yang ini ya. Kristuslah yang menjadi pusat di dalam kehidupannya. Bukan aku lagi, tetapi dia tahu dia harus melakukan apa yang baik. Seperti tadi dikatakan di Efesus 2 ayat 10, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, teman-teman, Lose teringat ya, dulu waktu usia sebetulnya SMA ya, ada seorang saudara yang menanyakan begini, habis ini kamu mau ngapain gitu ya. Pertanyaan itu Lose nggak bisa jawab waktu itu ya. Waktu SMA kelas 2 kira-kira ditanya, habis lulus SMA mau ngapain?
nggak tahu, bengong ya, bengong. Karena Lose tahu waktu masa-masa kecil dan remaja, Lose mengalami banyak hambatan dalam pertumbuhannya Lose, khususnya iman ya. Nah, kalau tadi dari sisi psikologi sosial, tapi kita perlu tahu bahwa dari sisi pertumbuhan iman aja, ketika kita mengalami satu kemandekan, kita tidak bisa mengenal gambar diri Allah yang benar-benar utuh sampai kepada apa? Membangun dirinya untuk tujuan kemuliaan Allah, pekerjaan baik yang sudah disediakan Allah sebelumnya. Lo tidak pernah punya cita-cita jadi hamba Tuhan ya. Tapi mungkin sama ya, seperti kalian mungkin pernah ditanya, besok besar pengen jadi apa gitu ya. Orang tua pernah ini ya, menanyakan itu, tapi sesekali ya, bukan sesuatu yang jadi arahan yang sudah dari kecil itu tahu ya diarahin bakat minatnya apa, enggak ya. Tapi memang tadi teman-teman, seperti yang ayat firman Tuhan katakan, ternyata Tuhan itu punya satu tujuan kita ditempatkan di dunia ini. Nah, apakah teman-teman di usia remaja ini sudah mulai menggumulkan hari itu? Untuk apa? Untuk tahu Tuhan maunya apa ya? Tuhan mau aku melakukan pekerjaan baik seperti apa ya? Nah, tadi Lose katakan, Lose untuk jadi mengenal panggilan menjadi hamba Tuhan tuh butuh proses 8 tahun untuk mengatakan ya dan yakin bahwa itu panggilan Tuhan ya. Nah, kenapa? Karena seringkali hidupnya dulu tanpa arah. Tapi sejak satu titik Tuhan menyatakan dirinya dan Lose mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan sungguh-sungguh ya percaya dan mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah titik balik Lose boleh membangun diri di dalam Kristus dan mulai ya egonya ya dikikis dan Kristus yang menjadi pusat dalam kehidupan pribadinya Lose. Nah, seperti yang satu bagian ini ya, yang Lose ingin sharingkan, kita boleh renungkan ya. Max Lucado ya, dikatakan dalam satu bukunya, Just Like Jesus, yang mengatakan ya, Tuhan mengasihi engkau apa adanya, tetapi ya, Dia tidak membiarkan engkau seadanya. Dia ingin engkau menjadi seperti Kristus. Nah, teman-teman, bagian ini mengingatkan kita ya, memang sih kita tahu bahwa Tuhan kasihnya begitu besar ya, buat engkau dan aku ya. Kasihnya begitu sempurna, sehingga dia mau menyerahkan semua, bahkan hidupnya buat kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita ya sudah menggambarkan ya, mencerminkan gambar Allah di dalam diri kita? Apakah kita benar-benar ya mengenal siapa Kristus di dalam hidup kita? Dan apakah kita mau ya dibangun, dibentuk, sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus. Nah, biarlah bagian ini yang terus boleh mengingatkan kita bahwa kita ada sebagaimana kita ada, tetapi Tuhan juga mau terus-menerus menolong kita untuk kita boleh bertumbuh makin hari makin serupa dengan Kristus. Sebagai penutup, terakhir kita boleh diingatkan kembali, langsung mengajak kita boleh merenungkan bagian ini, mengambil waktu sejenak untuk boleh berdiam di hadapan Tuhan, dan mengambil waktu untuk boleh berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau begitu baik. Engkau menciptakan kami dengan sangat istimewa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mengenal Engkau. Kalau kami boleh mengenal Engkau secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami.
Hari ini kami diingatkan bahwa ada gambar Allah di dalam diri kami. Hari ini kami juga diingatkan Tuhan, kalau Tuhan sudah bertahta di dalam hati kami, biarlah kami boleh terus membangun diri kami, boleh bertumbuh di dalam Kristus Yesus, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tolonglah setiap anak-anak-Mu di masa remaja mereka, Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh mengenal Kristus dan mau dibangun, dibentuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Langsung kembalikan ya buat Brian. Oke. Silakan Brian. Ya, terima kasih.